Selamat siang, Assalamualaikum sahabat Persada Podcast. Senang sekali berjumpa kembali. Saya Indra Ramadan, selaku host podcast episode 2 kali ini. Nah, podcast kali ini membahas tentang seputar organisasi Himpunan Mahasiswa Gizi Stikes Persada Nabire. Dan tentunya podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua pengurus dari Himpunan Mahasiswa Gizi Stikes Persada Nabire. Nah, agar tidak memakan waktu yang lama, saya undang untuk duduk bersama saya kedua pengurus Himpunan Mahasiswa Gizi Stikes Persada Nabire untuk menemani podcast kali ini. Nah, gimana kabarnya kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Mungkin dari salah satu dari kakak-kakak bisa perkenalkan diri. Mungkin dari ketua dulu. Oh ya, nama aku Sukriyadin. Saya ketua Himpunan Mahasiswa Gizi yang ke periode keempatnya. Saya Purnama Ramadhani, wakil himpunan mahasiswa gizi. Ya, kalau boleh tahu, kakak semester berapa? Kami semester 5 mau jalan semester 6. Oh iya. Nah, kalau begitu bisa nih kita lanjut ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, kapan Himpunan Mahasiswa Gizi di Stikes Persada Nabire dibentuk dan mungkin bisa jelaskan latar belakangnya pembentukannya? Oh ya, kalau untuk Himbazinya sendiri, Himbaginya itu terbentuk bersamaan dengan berdirinya Stikes Persada Nabire. Gitu. Pada tahun 2019. Itu saja atau mungkin ada tambahan? Kayak itu aja dulu deh. Itu aja. Oh, itu saja. Iya. Jangan terlalu besar-besar pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau di dalam organisasi kan pasti ada visi misi kan? Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu visi misi dari Himpunan Mahasiswa Gizi Stikes Persada Nabire? Kalau untuk visi misinya sendiri kayaknya untuk apa nih, meningkatkan pengetahuan gizi kepada mahasiswa gizi itu sendiri, terus kepada masyarakatnya juga. Nah, kira-kira apa saja program kerja atau kegiatan rutin yang sering diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Gizi Stikes Persada Nabire? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau melihat kondisi di sini kayaknya apa nah, program yang kita buat pertama bukan juga kayak program cuma diskusi-diskusi ringan begitu antar mahasiswa gitu, untuk meningkatkan wawasan juga tentang terkait gizi. Itu saja. Iya. Oh. Mungkin ada tambahan? Itu saya sih. Oh iya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Himpunan Mahasiswa Gizi berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman gizi di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar? Untuk meningkatkan pengetahuan gizinya kepada mahasiswa dan masyarakat ya? Iya. Oh ya, kalau kita sih tidak terlalu besar, cuma dalam lingkup untuk masyarakatnya kita secara personalnya dulu gitu. Kita membahas tentang makanan yang baik dan buruknya gitu. Tentang bagaimana apa kandungan makanannya itu yang baik dan benar, bagaimana pola makan yang baik. Iya. Dan mungkin kita mengadakan penyuluhan bisa juga, terus membuat poster atau spanduk begitu. Agar bisa dilihat sama Iya, masyarakat ya? iya, langsung agar mereka langsung memahami begitu. Nah, kemudian bagaimana Himpunan Mahasiswa Gizi berkolaborasi dengan pihak lain? Karena kan tidak mungkin Himpunan Mahasiswa Gizi hanya berkontribusi dalam lingkungan itu saja. Pasti kan ada dari luar juga kan? Kira-kira Iya. ada? Kalau berkolaborasi, kita kemarin berkolaborasi dengan Dengan SMP 4 SMP 4. Ya, kemarin kita adakan dengan SMP 4, pas kemudian bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Jadi kami dari Himpunan Mahasiswa Gizi berkolaborasi dengan SMP 4 dan SMP 4 bersedia. Lalu kami kemarin mengadakan kegiatan pada tanggal 30 Januari ya. Ya, 30 Januari. Terus tidak hanya itu juga kita yang sering mungkin diajak juga atau diajak sama sering berkolaborasi itu sama Pesagi. Ya. Kemarin ya tahun lalu sempat kita ikut berkolaborasi dengan Persagi yang diadakan di SMP Negeri 7 ya. Iya. Ya, SMP Negeri 7 Kimi. Kira-kira di pas Hari Gizi Nasional yang tahun lalu yang di SMP 7 itu mestinya tidak ada pembahasannya tentang apa?
Tentang Dia itu tentang apa namanya, protein hewani kalau tidak salah. Ya, menyangkut protein hewani. ya diambil sesuai tema ini apa tiap tahun tentang hari gizi begitu, mereka ambilnya dari situ. Kan tahun kemarin kan tentang protein hewani itu. Jadi terus mereka juga membagikan apa namanya leaflet ya tentang kayak isi piringku, seberapa apa namanya seberapa pentingnya apa namanya kayak gizi untuk mereka begitu toh. Karena kan biasa kan dalam lingkungan apa dalam porsi makan tuh mereka kayak palingan kayak makan apa nasi ikan begitu, jarang makan konsumsi sayur. Nah dari situ mungkin mereka juga bisa lihat toh seberapa pentingnya itu apa konsumsi apa namanya sayur buah gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kira-kira ada tantangannya tidak? Sama tantangan untuk yang sering dihadapi begitu di himpunan mahasiswa gizi. Mungkin bisa dijelaskan tantangannya ada. Tantangannya tentu ada, semua jenis kegiatan pasti ada tantangannya. Nah. Kalau yang pertama mungkin kalau dalam lingkup himpunan itu pertama kesiapan atau pengalamannya mahasiswanya begitu masih agak kurang, kayak mau bahas-bahas kegiatan, jenis kegiatan apapun itu kayak masih agak kurang gitu. Tapi lambat laun juga karena maksudnya sering-sering kita maksudnya menjalankan mana tuh kegiatan-kegiatan, nah di situ mereka sudah mulai agak terbiasa. Nah, kemudian bagaimana himpunan mahasiswa gizi mengatasi keterbatasan sumber daya dan dukungan atau partisipasi terhadap mahasiswa itu sendiri? Oke, menyangkut sumber daya apanya dulu begitu? Yang mana itu? Mungkin bisa dari pola pikirnya atau ya silakan. Untuk kalau sumber daya manusianya dulu tuh dulu panunya itu alhamdulillah cukup memadai juga. Kalau untuk sumber daya manusianya. Terus untuk apa namanya pola pikirnya juga mereka alhamdulillah masih ibarat pola pikirnya manusia dan berkembang begitu. Baik. Bisa. Kemudian program apa yang paling berdampak dalam meningkatkan kesadaran gizi di komunitas lokal? Kalau untuk itu sih untuk di komunitas lokal sendiri kayaknya belum banyak sih yang kita bikin. Tapi ada beberapa sempat itu hari kayak cuma penyuluhan ringan begitu. Tentang terkait apa lagi namanya? Apalagi kemarin tuh. Lupa yang terkait apa itu? Kayak tentang PMT kalau tidak salah. Yang Tambahan. iya. Kemudian kira-kira adakah kegiatan riset atau inovasi di bidang gizi yang pernah diinisiasi oleh himpunan mahasiswa gizi Stikes Persada Nabire? Kalau risetnya tidak terlalu mendalam, tapi pernah kita usahakan itu hari pernah maksudnya ikut lomba toh untuk kayak menambah pengetahuan di bidang gizinya juga. Kita itu hari sempat ikut lomba proposal pembuatan apa namanya? Apalagi namanya tuh buah merah. Buah merah mau dijadikan saus. Alhamdulillahnya juga itu maksudnya tentang literaturnya juga itu kayak mungkin kayak masih kurang kan untuk literaturnya untuk pemahaman gizi tentang buah merah itu. Nah, di situ kita sajikan dalam bentuk proposal. Dan alhamdulillahnya untuk kegiatan juga itu kita juara 2 lah. Nah, kemudian mungkin bagi mahasiswa yang ingin aktif atau ingin join ke organisasi himpunan mahasiswa gizi, mungkin ada saran dari kakak buat yang mau join begitu, kayak kasih motivasi buat mereka begitu. Kalau untuk joinnya pertama mudah saja. Pertama mendaftar dulu di kampus. Stikes Persada Nabire itu yang pertama. Bisa join. Kalau tidak mendaftar di sini tidak join. Iya, nggak bisa masuk kok. Iya. Terus untuk motivasinya sih yang penting kesiapannya saja untuk jadi mahasiswa yang tangguh, yang kuat Harus begitu. semangat, tanggung jawab lah penting. Karena maksudnya kan kalau masuk organisasi ya harus siap luangkan waktu begitu. Karena kan kita punya kegiatan banyak gitu. Jadi harus pintar bagi waktu. Iya, bagi waktu. Jadi mungkin waktu ini nanti jam sekian kuliah, terus nanti ada lanjut apa organisasi itu kan harus dibagi. Karena kan kebanyakan kayak ikut organisasi saja begitu supaya sedih tahu begini anak ini begitu tahu kayak sedih tahu apa saya ini organisasi hima begitu. Nah, kalau begitu kan kayak kurang toh, jadi baiknya tuh kayak tanggung jawab juga dari kemauan diri sendiri begitu. Karena kan kita tidak pernah paksa untuk mereka ikut himpunan organisasi, tapi tuh ya dari mereka saja, yang penting bertanggung jawab lah. Begitu. Iya. Iya.
Nah, kemudian bagaimana cara menjaga semangat dan produktivitas di tengah kesibukan kuliah dan kegiatan organisasi? Karena kan biasa kan kayak bertabrakan nih waktunya ini. Mungkin ada solusinya begitu. Mungkin bisa bagi waktu antara organisasi dengan kuliah. Terus prioritaskan tugas. Bisa juga kita ikut organisasi, tapi lihat dulu kalau memang ada tugas, kita kerjakan tugas dulu, baru bisa maksudnya lanjutkan organisasi. Kan kita di organisasi kan banyak orang. Nah, mungkin pas kita lagi ya sibuk, kita bisa membagi tugas ke yang lain begitu. Karena kan tidak mesti harus kita begitu. Bisa dibagi dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, itu saja. Mungkin sedikit tambahan. Terus supaya membagi waktunya itu mungkin kita bisa diskusi mungkin sama teman-teman yang lain toh. Bagaimana baiknya begitu? Apakah kita harus istirahatkan dulu itu organisasi? Maksudnya kayak jangan dulu lah kita bikin kegiatan ini, masih ada kuliah ini. Oke lah, bisa juga. Ataupun mungkin ada waktu-waktu luang, bisalah kita diskusi-diskusi ringan seperti tadi kayak FGD begitu toh. Untuk kita diskusi-diskusi ringan terkait perkuliahan gitu. Selain di dalam lingkup mata kuliah begitu. Iya, kayak sekarang ini kan maksudnya kan lagi kosong nih, sekarang kan kita lagi libur semester. Nah, jadi kita mengadakan kegiatan begitu daripada kosong. Jadi kita bikin berkolaborasi. Kita rencana berkolaborasi dengan Mapala Uswim gitu, yang mungkin diadakan sebentar sore ya, Ketua? Iya. Iya, sebentar sore. Kegiatannya tentang apa sih itu Mapala Usim? Tentang mungkin Bersih pantai. ya, kita membersihkan pantai Nabire begitu, lingkungan, karena agar masyarakat juga paham pentingnya tentang kebersihan lingkungan. Karena kan kalau kayak lingkungan kotor begitu kan bisa dampak penyakit pada tubuh kita juga begitu. Jadi ya kita mau sekalian edukasi lah begitu besok sebentar. Oke. Kemudian nih pesan terakhir mungkin apa pesan utama yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar Persada Podcast terkait pentingnya peran mahasiswa gizi di masyarakat? Ayo mungkin dari wakilnya dulu lah. Dari Harus ya tetap semangat, terus harus lebih kayak ya mendalami tentang pentingnya gizi atau kebutuhan untuk diri kita begitu. Karena kan kalau kayak kita kekurangan gizi begitu, nanti kan berdampak pada imunitas kita begitu, nanti kayak gampang terkena penyakit. Jadi kita harus memahami tentang pentingnya gizi, kebutuhan, terus makanan yang baik buat tubuh kita. Itu sih mungkin kata. Itu aja atau ada tambahan bisa? Mungkin dari kita tambahan. Aku lempar-lempar. Bagaimana pertanyaan? Pesan utama yang ingin kalian sampaikan untuk pendengar podcast Persada terkait peran mahasiswa gizi di masyarakat. Pesan-pesannya sih Himagi itu ada karena dia mahasiswa. Terus gizinya itu harus tetap dikembangkan lah. Kami mahasiswa himpunan mahasiswa gizi teruslah menjaga, pertama itu keakrabannya kita. Terus apa lagi ya yang bagus kata-katanya? Gizi di Papua. Kita sebagian juga kita kenapa apa kata-kata yang bagus ya? Ya begitulah kurang lebih. Kita menjaga gizi di Papua. Iya, memberikan pemahaman tentang gizi di Papua. Karena Bahkan kan, mungkin di seluruh dunia juga kalau bisa. karena Kemudian pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira mungkin ada tidak motivasi buat kayak semangat kuliah begitu? Ada? Ketua, Apa nih? Tidak ada kata-kata motivasi sih sebenarnya kalau tidak memotivasi diri sendiri. Lebih baik motivasi diri sendiri daripada dimotivasi orang. Karena akan keluar telinga kiri atau keluar telinga kanan gitu. intinya ya dari diri sendiri dulu lah gitu. Ya, itu aja.
Atau ada tambahan lagi? Ya, kurang lebih Iya, begitu. ada sih. Soalnya sesuatu tegang saya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Menegangkan. Ya ujian. Ujian lisan. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Nah, terima kasih untuk sahabat Persada Podcast karena telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dari kedua pengurus kami yang hebat ini. Nah, mungkin sampai di sini saja penyampaian kami. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.